Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Harun Soleh dan selamat datang di channel Harun Soleh Official. Mudah-mudahan channel ini memberikan manfaat bagi Anda. Saya doakan setiap hari makin baik, makin sehat, makin bahagia, makin kaya, bermanfaat, berlimpah ruah dengan kebaikan-kebaikan. Baik, sahabat-sahabat semuanya, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat SO tentang bagaimana cara menghilangkan perasaan fobia ya dengan menggunakan metode SEP atau Spiritual Emotional Freedom Technique. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali bagi sahabat-sahabat yang sudah mensubscribe channel HSO ini. Mudah-mudahan channel ini semakin maju dan semakin berkembang. Terima kasih. Baik, sahabat-sahabat semuanya, perasaan fobia atau takut yang berlebih terhadap suatu benda apapun memang seringkali mengganggu kita ya. Bagi si penderita emang sangat mengganggu sekali. Mungkin bagi kita yang normal itu sangat sesuatu yang apa ya, sesuatu yang hal yang unik gitu ya. Artinya bagi kita itu sesuatu yang bahkan ya lucu gitu ya. Kok takut sama satu barang misalkan sama karet, ada namanya takut sama bahkan ada yang eee, takut sama jarum, takut sama ada nama fobia dengan air putih, sama nasi, sama benda-benda tertentu misalkan ya, sama binatang, sama kecoa, sama hal-hal yang mungkin bagi orang normal itu biasa saja, tapi bagi si penderita itu sangat mengganggu sekali. Nah, bagaimana sih cara menghilangkan fobia itu? Saya pernah suatu ketika ada seorang ya mahasiswi yang minta dibantu untuk menghilangkan fobia kucing ya. Jadi setiap kali melihat kucing itu terasa badan tuh menggigil dan kayak apa ya, dia menggigil dan takut sekali. Padahal bagi kita orang normal nih, kucing itu satu hewan yang menggemaskan gitu ya, dan banyak orang yang di rumahnya yang punya kucing juga. Dan bagi dia itu sangat-sangat mengganggu, apalagi kalau misalkan dari dia harus berangkat kuliah, kemudian di jalan tuh ada kucing, lebih baik muter jalannya daripada harus melewati itu. Karena apa? Karena ketika melewati, eee, kucing itu jadi badan nggak tahu kenapa katanya kok merasa menggigil dan takut sekali bahkan nggak bisa bergerak gitu. Itu sudah kategori kronis ya seperti itu. Memang kalau sudah kawan-kawan kalau sudah mereka mengalami sebuah fobia yang sudah kategori kronis memang sudah perlu bantuan orang lain ya. Perlu bantuan orang lain, nah khususnya dalam proses terapi SEP ini, perlu perlu dibantu dengan orang lain yang punya skill terapi SEP ini dibantu dengan SEP ini dengan orang lain ya. Jadi seringkali kita nggak bisa melakukan sendiri ya. Karena ya itu tadi kata kalau orang sudah fobia biasanya ya tadi sudah dia nggak bisa ngapa-ngapain ya. Pernah juga saya bantu untuk yang fobia ada fobia kendaraan ya, naik lift waktu itu, jadi fobia dengan lift. Sebelum saya jelaskan yang naik ini, jadi si yang fobia kucing ini ternyata dulu beliau tuh waktu kecilnya pernah mengalami sebuah kejadian, jadi ketika dia makan, tiba-tiba ada kucing jatuh entah dari mana dan, ya nyakar dia gitu ya. Jadi nggak tahu, dan membuat semenjak kejadian itu dia takut dengan kucing. Akhirnya kita bantu apa yang kita bantu adalah membayangkan jadi ada prosesnya ya, ada behavior terapi. Jadi, ketika kita melakukan proses terapi fobia itu, jadi awalnya itu misalkan kalau misalkan coba lihat gambar saja gimana, lihat gambar saja udah takut, nah berarti udah kategori ini ya. Kalau misalkan gambarnya saja lihat coba waktu itu kami kelihatan di gambar di handphone, lihat coba gambar ini kucing takut apa tidak. Sudah mulai takut ya. Jangankan hewannya menghadirkan hewannya langsung, jadi lihat gambarnya saja sudah merasa takut. Jadi sudah kategori kronis fobianya. Dan memang perlahan-perlahan pertama gambarnya dulu habis itu kita bantu terapi, ya proses terapinya sama. Nanti saya coba pandu doanya ya. Namun sekali lagi teman-teman yang sudah mungkin udah kategori sampai kronis fobianya, ketakutannya perlu dibantu dengan orang lain. Nanti insya Allah kami dengan tim insya Allah siap-siap membantu Anda yang mungkin punya kategori fobia yang sangat mengganggu sekali. Nah, proses terapinya pelan-pelan ya, pelan-pelan
Kemudian kita bantu perlahan dibantu doa sambil tapping. Terus sampai benar-benar merasakan dan dari mulai gambarnya saja sudah mulai berkurang takutnya, terus gambarnya berkurang takutnya, terus sampai benar-benar ya hilang takutnya. Pernah membantu seorang ibu-ibu sudah umur hampir ya 48, udah 40 tahun-tahunan, udah 40 hampir 50 tahun. Jadi beliau ini, fobia akan duren. Jadi sekian sekian puluh tahun itu takut dengan duren semenjak kecil ya. Dan bahkan naasnya beliau ini mempunyai suami maniak dengan duren. Dan ya seringkali berantem gara-gara duren karena suaminya suka sama duren, si istrinya tidak suka sama duren. Jadi seringnya berantem gara-gara duren. Nah, hal ini kan sangat mengganggu ya, sangat mengganggu sekali. Maka perlu kita bantu. Artinya perlu kita hilangkan. Jadi kalau teman-teman yang mempunyai ketakutan yang itu mengganggu aktivitas kawan-kawan perlu kita bantu. Ada fobia naik tangga. Itu kan kalau misalkan kita bekerja di harus lantai kedua, lantai dua ataupun harus kemana yang mengharuskan kita harus ke lantai berapa kan itu mengganggu sekali dan itu harus segera dibereskan ya. Dan kembali ke ibu tadi yang fobia dengan duren, waktu itu minta dibantu, waktu itu kami mengadakan sesi seminar kelas offline, kemudian ketika proses sesi demo terapi beliau mengajukan untuk dibantu untuk menghilangkan fobia durennya. Kita bantu, kemudian waktu itu ya, kami tim panitia membawa duren, membeli duren, cari di pasar, kemudian beli durennya, tapi belum dihadirkan dulu durennya. Jadi setelah kita proses terapinya, ternyata si ibu ini semenjak kecil sudah ada namanya sugesti dari orang tuanya bahwa memberikan sugesti pada si anak. Waktu itu masih kecil ya, jadi sudah sekitar puluhan tahun dia tidak suka sama duren. Karena berawal dari ya tadi sugesti misalkan duren itu nggak enak, duren itu bau, duren itu intinya sih ya membuat jangan sampai beli duren gitu intinya ya. Ya bilangnya gitu. Dan waktu sebenarnya itu dia nggak mau ya nggak mau berdekatan dengan durian. Sehingga namun ketika dia menikah suaminya itu ya tadi manik dengan durian, suka sekali sama durian sehingga seringkali terjadi pertengkaran gara-gara durian dan ini sangat mengganggu sekali katanya. Dan akhirnya kita bantu, ya pertama kita bantu terapi duriannya dulu. Eh yang kedua mungkin kalau misalkan udah punya kesalahan sama orang tuanya dulu kita bantu rilis juga kesalahannya. Dan ketika proses menghilangkan fobianya, bagaimana prosesnya? Prosesnya adalah tadi pelan-pelan dihadirkan ya. Dari mulai baunya, gimana ketika baunya saja gimana? Oh baunya sudah mulai ya saya sudah mulai pusing katanya, udah mulai pusing ketika kemudian dekatkan sambil kita proses terapi. Nah nanti saya akan pandu juga bagaimana pola pola doanya ya, minimal teman-teman yang mungkin ada ketakutan atau yang kategori fobia itu bisa diawali dengan pola doa dulu. Kita berdoa sehingga kita bisa merilis pelan-pelan ya. Emang kalau mau seutuhnya hilang total ya dibantu dengan terapis. Dan insya Allah tim kami siap bantu teman-teman bisa menghilangkan fobianya yang mungkin itu kalau sangat mengganggu ya aktivitasnya. Dan kemudian dibantu terapi, ya Allah walaupun saat ini saya masih suka duren, padahal saya ingin berhenti, saya ingin eh walaupun saat ini saya tidak suka sudir, mohon maaf, walaupun saat ini saya tidak suka sama duren, padahal saya ingin sekali makan durian karena ini sangat mengganggu sekali aktivitas saya. Saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kepadamu, saya ikhlas, saya pasrah. Intinya minta kedamaian, ketenangan hati ya. Saya ikhlas, saya pasrah. Kita bantu terapi tapping pelan-pelan dihadirkan gitu ya, pelan-pelan dari kejauhan terus didekatkan sampai memang awal sampai ketika dekat itu sudah sampai mau muntah-muntah ya. Udah hampir gemetaran sambil terus tapping tapping itu tapping itu mengetitik meridian tubuh kita ya sambil dekatkan dan pelan-pelan udah mulai merilis sampai pada akhirnya coba sambil dirasakan dipegang dan alhamdulillah jadi suka lagi dan dia bilang dia langsung senang sekali langsung kasih kabar ke suaminya, alhamdulillah saya hari ini saya suka sama durian. Jadi senang suaminya itu. Jadi
unik-unik ya. Jadi memang fobia ini unik bagi kita mungkin yang normal tuh unik ya. Artinya apa ya? Sesuatu yang unik yang bagi kita itu biasa-biasa saja, tapi bagi penderita sangat mengganggu sekali. Dan mungkin bagi Anda yang saat ini punya fobia terhadap barang, hewan atau apapun yang itu sangat mengganggu aktivitas, memang harus segera dibersihkan. Kenapa? Karena yang mengganggu ya ini bisa berpuluh-puluh tahun ya kalau Anda tidak segera dibersihkan dan ini sangat mengganggu sekali aktivitas. Kalau misalkan ya bayangkan aja kalau misalkan takut sama kucing, di mana-mana ada kucing, kali ini ya Anda terus ketika harus melewati kucing, harus tubuh Anda gemeteran, takut, menggigil segala macam itu memang udah kategori kronis ya. Dan itu kan sangat mengganggu sekali. Baik sahabat semuanya, bagaimana pola doanya minimal dengan pola doa ini ya. Bagaimana pola doanya sekali lagi dalam metode SEP itu adalah yang paling penting adalah kita berdoa. Eh, Cuman dalam SEP ini ada beberapa yang kita bisa merilis diri sendiri, ada yang dengan bantuan orang lain ya. Salah satunya dengan fobia ini memang perlu bantuan orang lain. Di sini terapisnya. Kemudian kayak kecanduan juga perlu dibantu dengan orang lain, kayak kecanduan merokok juga memang perlu dibantu dengan ya dengan orang lain. Dalam sini dibantu dengan chapter atau yang mempunyai menguasai teknik SEP ini. Dan insya Allah tim kami siap bantu bagi sahabat-sahabat yang mungkin sedang mengalami salah satunya fobia dan kecanduan merokok. Yang memang itu perlu dibantu dengan orang lain, tidak bisa mandiri ya. Karena ya itu fobia kan seringkali sudah melihat barang yang ditakuti udah takut dulu maka bisa kabur gitu ya. Jadi memang harus pelan-pelan. Ada namanya behavioral therapy, pelan didekatkan, jauhkan. Kalau masih takut, jauhkan dulu. Sudah mulai pelan-pelan dekatkan sampai benar-benar dekat, langsung dirasakan, sampai pegang. Kami kan fobia kecoa ya jangan langsung dihadapkan. Depan mata bisa pingsan itu. Jadi pelan-pelan sambil terapi, ya Allah saya ikhlas, saya ikhlas, saya pasrah. Nah, kalau pelan masih takut, jauhkan lagi pelan-pelan. Jadi ada tarik ulur ya. Tarik ulur sambil kita proses terapi. Nah, bagaimana pola doanya? Pola doanya sih kurang lebih sama ya sahabat semuanya. Jadi sebutkan masalahnya, terima, lalu pasrahkan. Contoh misalkan Anda takut akan sesuatu, ya Allah walaupun saya takut sekali sama kucing, saya terima ya Allah, saya ingin menghilangkan fobia saya. Ya. Padahal saya ingin menghilangkan fobia saya eh, ya Allah walaupun saat ini saya merasakan takut sekali kalau melihat kucing, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan hilangnya fobia saya kepadamu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas. Menarik napas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ini bisa membekali ya, teknik ini mudah-mudahan bisa membekali kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang mengalami fobia, minimal untuk awal agar tidak berlebihan takutnya, bisa melakukan namanya ya aktivitas ini yaitu dengan doa dulu, habis tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya ulang lagi ya doanya, ya Allah, walaupun saya merasa takut sekali kalau melihat apa yang Anda takutkan, kalau fobia itu kan takut kucing, takut barang tertentu ya, hewan tertentu atau dalam kondisi tertentu, itu macam-macam ya. Ya Allah, walaupun saya sangat sangat merasa takut sekali ya Allah ketika apa melihat hewan misalkan kucing, melihat apa dalam kondisi apa, misalkan ada namanya dalam kondisi kegelapan, dalam kondisi keramaian, ada yang takut dalam kegelapan, ada juga takut dalam keramaian, ada juga ya macam-macam. Anda sebutkan apa yang Anda takuti, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya dan hilangnya fobia saya. Saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ya Allah, walaupun saat ini saya merasakan ketakutan ketika saya melihat kucing, saya melihat apa dalam kondisi apa, saya terima ya Allah dan saya pasrahkan kedamaian hati saya, ketenangan hati saya kepadamu ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas, saya pasrah. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah. Tarik nafas, tahan, keluarkan. Alhamdulillah.
Nah, baik sahabat, itu teknik yang sangat simpel sekali yang Anda ya minimal Anda sudah ketika tidak terlalu panik ya, ketika ya taruhlah ketika Anda misalkan takut dengan kondisi tertentu, binatang tertentu, benda tertentu dan Anda tinggal lakukan doa tadi, tarik nafas, alhamdulillah, insya Allah itu sudah bisa mengurangi level ketakutan Anda. Baik, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat ya sahabat semuanya, silakan dipraktekkan, mudah-mudahan ini bisa mengurangi tingkat fobia Anda yang mungkin saat ini Anda sedang mengalami sebuah ketakutan sampai tingkat fobia, dan sekali lagi fobia ini perlu penanganan dengan ya perlu sentuhan orang lain, dibantu dengan orang lain karena seringkali fobia kayak canduan merokok ini yang tidak bisa diatasi dengan sendiri ya, perlu dibantu dengan orang lain. Mudah-mudahan ini bermanfaat, minimal sudah bisa mengurangi ya dengan teknik doa tadi dan nafas syukur yang sudah kita praktekkan tadi. Terima kasih, semoga bermanfaat, silakan dipraktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.